Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Belajar Bersama. Di video kali ini kami akan membahas seleksi kompetensi bidang hukum, tes calon pegawai negeri sipil bidang hukum part 2. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Soal yang pertama. Berikut ini adalah alasan mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara. A. Keputusan pejabat TUN bersifat umum. B. Keputusan pejabat TUN tidak sesuai dengan kehendak penggugat. C. Keputusan pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. D. Keputusan pejabat TUN didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup. Jawaban yang tepat adalah C. Keputusan pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2. Tenggang waktu bagi pencari keadilan untuk dapat mengajukan gugatan atas keputusan TUN di peradilan TUN adalah A. 30 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. B. 40 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. C. 60 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. D. 90 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. Jawaban yang tepat adalah D. 90 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Nomor 3. Pada hakikatnya, PTUN berkedudukan di A. Di ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi. B. Di ibu kota kabupaten dan pemerintah kota. C. Di Jakarta. D. Di semua kota. Jawaban yang tepat adalah A. Di ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kota Madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau kabupaten. Next, nomor 4. Apa yang dipersiapkan pada saat Anda melakukan gugatan di peradilan TUN? A. Gugatan tidak perlu ditandatangani. B. Gugatan tidak dapat dikuasakan oleh seorang advokat. C. Gugatan sedapat mungkin disertai surat keputusan TUN yang disengketakan. D. Semua pihak yang terlibat harus digugat sebagaimana gugatan melalui peradilan umum. Jawaban yang tepat adalah C. Gugatan sedapat mungkin disertai surat keputusan TUN
yang disengketakan. Nomor 5. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah A. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. B. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual, dan konkret. C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum bersifat final, individual, dan konkret. Jawaban yang tepat adalah D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum bersifat final, individual, dan konkret. Unsur-unsurnya, yang pertama, penetapan tertulis, lalu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nomor 6. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas presumption juste cause, yang artinya adalah A. Keputusan tergugat haruslah dianggap salah sampai ada keputusan pengadilan yang sah. B. Keputusan tergugat haruslah dianggap benar sampai ada keputusan pengadilan yang sah. C. Prinsip praduga tak bersalah. D. Gugatan penggugat haruslah dianggap benar sampai dengan adanya putusan yang sah. Jawaban yang tepat adalah B. Keputusan tergugat haruslah dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang sah. Terima kasih telah belajar bersama channel Belajar Bersama. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.